Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Mari saat ini kita memberikan pengagungan dan penghormatan tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Masuk di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menyadari akan keberdosaan kami. Ya Tuhan, dalam satu minggu ini mungkin ada perkataan kami yang menyakiti hati sesama kami, atau bahkan mendukakan hati Tuhan. Ada pikiran-pikiran kami yang mungkin menyimpang daripada firman Tuhan, atau tingkah laku kami yang membuat hati orang menjadi kecewa. Karena itu Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Dan tatkala kami menyadari bahwa kami juga kurang untuk menginjili orang lain, untuk membagikan kasih kepada orang lain, ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami jika hidup kami dalam minggu ini belum berbuah ya Tuhan. Dan karena itu kami berdoa bila Tuhan melayakkan kami di dalam ibadah ini dan memberikan kami kemampuan untuk menyadari bahwa kami hanyalah orang-orang berdosa di hadapan-Mu. Karena anugerah Tuhan, maka Engkau memberikan pengharapan bagi kami. Karena itu Tuhan, berikan kami tekad untuk sungguh-sungguh mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami memohonkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan setiap kami yang beribadah. Biar Engkau menilik hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mempunyai motivasi yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Dan berkatilah ibadah kami serahkan setiap kami dan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan yang rela mengorbankan nyawanya untuk menebus manusia berdosa. Dia Tuhan yang setia dan selalu menopang hidup kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih-Nya. Mari saat ini kita naikkan syukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita boleh selalu bersyukur
di dalam setiap nafas hidup kita. Bersama katakan, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari saat ini kita bersorak-sorai bagi Tuhan, memuji dan meninggikan namanya. Nama yang ajaib dan penuh keagungan, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan
Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bunga di padang Tuhan menjaga, burung di udara pun Tuhan mengasihi. Terlebih lagi kita anak-anaknya, Tuhan pasti memelihara. Dalam situasi apapun, kita tidak perlu gentar. Kita hanya perlu berharap sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Bapa Surgawi memeliharaku. So
Bapa di sorga, kami bersyukur kesempatan untuk boleh kembali merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami memohon Tuhan mengaruniakan kami dari kuasa daripada Roh-Mu yang kudus untuk dapat menerima, memahami, dan menghayati kebenaran firman yang akan kami renungkan pagi hari ini. Maka kami umat-Mu dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan berkenan pakai, dan kami siap untuk menyambut sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan kami sambut firman Allah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sungguh bersyukur kesempatan istimewa boleh bersama-sama dengan Anda sekalian, dengan gembala, segenap hamba Tuhan, segenap pengurus gereja. Khususnya di dalam minggu ini adalah minggu tukar mimbar sinode Gereja Kristen Abdiel. Dan saya menyampaikan salam dari Majelis Gereja GKA Gracia, khususnya GKA Gracia Citra Raya, beserta dengan seluruh jemaat bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati persekutuan kita dan kesempatan untuk kita bersama menyembah, beribadah, dan melayani Tuhan pada hari ini. Dan teristimewa kita boleh kembali merenungkan firman-Nya. Nah saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membaca Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini adalah satu bagian yang saya kira tidak terlalu asing bagi setiap kita, dan mari kita boleh kembali merenungkannya dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini. Saya akan baca ayat-ayat yang genap, Bapak Ibu dan Saudara, ayat-ayat yang ganjil kita akan bergantian dari ayat 6 sampai 12 dari Maleakhi pasal yang ketiga ini. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara, berbahagialah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan ini, dan berbahagialah kita yang akan dengan rela dan penuh hormat merenungkannya kembali, dan lebih istimewa lagi ketika kita boleh menghayatinya, menghayati seluruh kebenaran yang kita dapatkan dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini di dalam kehidupan kita keseharian. Saudara sekalian, 2 minggu yang lalu saya dihubungi oleh Pendeta Hendy untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan di tempat ini. Dan beliau, saudara sekalian, sempat menyinggung berkaitan dengan isu daripada persembahan. Salah satunya adalah persembahan persepuluhan yang hari ini ramai dengan pro dan kontra. Maka kemudian itulah yang kemudian menjadi alasan mengapa kita kembali merenungkan berkaitan dengan tema ini, persepuluhan memperkenan hati Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah isu yang sedang mengemuka, dan sebenarnya bukan pada hari ini sebenarnya,
Tapi sudah sekian lama, ya, sudah beberapa waktu yang lalu, ya, sudah sekian puluh tahun. Karena itu berkaitan dengan perdebatan-perdebatan yang sifatnya teologis, hermeneutis, dan juga praktis. Ya. Namun saudara sekalian, secara umum, ya, kondisi ini telah membuat ada perbedaan dari perspektif cara pandang di antara umat Tuhan, bahkan di antara para hamba-hamba Tuhan sendiri sekalipun. Ada yang pro dan ada yang kontra. Secara umum hamba-hamba Tuhan itu terbagi di dalam dua kelompok, ya, berkaitan dengan persembahan persepuluhan ini. Bagi mereka yang sangat getol di dalam mengkhotbahkan berkaitan dengan persepuluhan, bahkan boleh dikatakan, ya, ada gereja-gereja tertentu yang tiap minggu itu pasti persembahannya, khotbahnya tentang persepuluhan. Atau kalau tidak temanya bukan persepuluhan, pasti di dalam khotbah itu akan menyinggung tentang persepuluhan. Ya, terutama, ya, bagi, maafkan kalau saya mengatakan, bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mata duitan, pasti ini merupakan tema yang sangat nikmat untuk terus dibicarakan setiap waktu karena itu berkaitan dengan kehidupan mereka. Tetapi juga ada hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil yang baik-baik, ya, saya katakan baik-baik dalam arti mereka ini, saudara sekalian, tahu bahwa topik persepuluhan ini penting untuk dibicarakan. Tetapi mereka sangat sungkan. Mereka takut disalah mengerti dan disalah pahami. Ya. Namun saudara sekalian, ini sebenarnya tidak perlu, ya, terjadi. Apalagi, ya, bahwa saat ini topik berkaitan persepuluhan itu menjadi isu yang sangat hangat. Dibicarakan di medsos, di Facebook, bahkan di TikTok, yang kebanyakan adalah mengajak orang untuk tidak lagi melakukan kewajiban daripada persepuluhan ini. Nah, saudara, ini tentunya semakin terasa, ya, semakin terasa oleh karena adanya perbedaan cara pandang bahkan pun di kalangan gereja-gereja reform, ya, seperti kita. Saya berharap bahwa gereja kita GKA tetap setia di dalam arus reformnya sesuai dengan pengakuan iman reform yang ada. Nah, saudara, namun bagaimanapun kita tetap harus membicarakannya. Hamba Tuhan walaupun bergumul dengan soal ini harus tetap mau membicarakannya. Karena inilah pengajaran yang Tuhan inginkan kita semua umat Tuhan itu dengarkan. Dan bagaimana kita menyikapi berbagai macam isu yang pada hari ini itu berseleweran. Bukan saja hanya di ruang-ruang tertutup, tetapi bahkan di dunia maya sehingga semua orang, bahkan orang Kristen pun menjadi ikut menyimaknya dan mengikutinya. Nah, saudara, memang ini satu topik yang tidak mudah, cukup luas. Karena ini menyangkut 3 aspek, dari sisi teologis, hermeneutis, penafsiran, dan juga praktikal, ya, cara penghayatannya. Bagaimana menghayati persepuluhan itu pada hari ini. Nah, saudara sekalian, namun saya mengajak kita dalam kesempatan renungan hari ini, ya, khotbah ini menjadi satu bentuk devosi atau renungan bagi kita berkaitan dengan topik atau isu ini. Saya akan membaginya di dalam 4 bagian. Yang pertama adalah bahwa persepuluhan itu adalah perintah Tuhan. Lalu kemudian yang kedua nanti kita akan menyinggung sedikit berkaitan kemana persepuluhan itu harus disampaikan. Dan kemudian yang ketiga, sebenarnya apa alasan yang paling mendasar mengapa tidak menjalankan persepuluhan. Dan pada bagian akhir adalah penutup sekaligus tantangan bagi kita. Nah, saudara, mari kita melihat yang pertama. Saudara, persepuluhan itu adalah perintah Tuhan untuk dilakukan. Perkataan Tuhan di dalam teks yang tadi kita baca, ayat 6 sampai dengan ayat 8, memberikan kita satu penegasan bahwa persepuluhan itu bukan ide gereja, bukan gagasan gereja, bukan gagasan hamba Tuhan, bukan gagasan pendeta, bukan gagasan penginjil, bukan gagasan majelis gereja, bukan ketetapan daripada orang-orang di dalam gereja yang karena penuh dengan kasih kepada Tuhan, lalu kemudian menciptakan satu bentuk persembahan yang disebut dengan persepuluhan. Ini bukan ketetapan daripada orang-orang yang ada di dalam gereja, tetapi merupakan ide, gagasan, dan ketetapannya Tuhan sendiri. Saudara, teks yang kita baca tadi, khususnya 3 ayat awal dari perikop yang kita baca, itu adalah
perkataan Tuhan yang mengingatkan orang-orang Israel pada zaman Nabi Maleaki mengenai persembahan persepuluhan, termasuk juga persembahan khusus yang disebutkan di sana, yang telah dilalaikan selama beberapa waktu lamanya oleh umat Tuhan, yang telah mereka tinggalkan. Nah, saudara sekalian, perhatikan di sini bahwa Tuhan itu memberikan penegasan bahwa Dialah yang menetapkan persembahan persepuluhan itu untuk dijalankan, dan itu tidak berubah di dalam konteks teks kita ini. Nah, saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui ya bahwa persembahan persepuluhan sendiri itu diangkat oleh kitab suci mula-mula ya di dalam catatan Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Di mana pada waktu itu Abraham itu memberikan persembahan 1/10 kepada seorang yang bernama Melkisedek yang menyambutnya setelah dia pulang dari peperangan. Melkisedek ini dikatakan tidak berbapa, tidak beribu, imam Allah yang maha tinggi. Dan kemudian dia katakan adalah Raja Salem. Saudara sekalian, Melkisedek ini di dalam pemahaman kitab suci kita, perjanjian lama perjanjian baru dengan korelasi yang sangat komprehensif, itu adalah tipologi atau gambaran mengenai Kristus di dalam perjanjian lama. Dan hal ini dipertegas oleh perjanjian baru kepada kita, khususnya di dalam catatan surat Ibrani. Salah satunya di dalam pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di mana kembali mempertegas Melkisedek itu adalah imam besar agung kita yang melebihi imam besar manusia, imam besar Harun dan sebagainya dalam perjanjian lama. Dan bahwa ia, saudara sekalian, adalah raja damai. Dia adalah raja kebenaran. Dia tidak bersilsilah, tidak berbapa, tidak beribu. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah anak Allah, imam besar kita yang agung, yang maha kekal. Dengan kata lain, saudara, kalau kita kembali melihat berkaitan dengan peristiwa dalam Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20 itu, maka Abraham itu menyampaikan persepuluhannya kepada Tuhan. Dan ini berarti juga ya, kita melihat bahwa persembahan persepuluhan itu mendahului apa yang disebut dengan ceremonial law atau hukum-hukum peribadatan, hukum-hukum upacara keagamaan yang Tuhan berikan setelah orang Israel itu keluar dari tanah Mesir dan menjadi bagian daripada hukum Taurat. Nah, saudara, ini penting untuk kita perhatikan ya, karena ini juga akan menjawab ya isu pro kontra berkaitan dengan persepuluhan pada hari ini. Saudara sekalian, Tuhan dengan jelas memberikan perintah kepada Musa di dalam Tauratnya. Di dalam catatan Imamat pasal 27 ayat yang ke-30 sampai yang ke-33 bahwa umat Israel harus membawa persepuluhan mereka kepada Tuhan. Diberikan satu contoh yang sangat baik di sana. Jika seorang peternak berhasil memperoleh ya 100 atau 10 ekor anak domba yang baru, maka itu berarti 1/10 dari 10 itu, 1 ekor harus dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, konteks kita hari ini ya 1/10 sama dengan kalau misalnya kita memiliki sesuatu, kita mendapatkan penghasilan mungkin itu 10 juta, maka 1/10 adalah 1 juta dan itu harus diserahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, ada yang mengatakan bahwa karena persepuluhan itu merupakan bagian daripada perjanjian lama, ya, maka persepuluhan ini tidak lagi mengikat, tidak lagi menjadi kewajiban bagi orang-orang Kristen untuk melakukannya. Apalagi di dalam perjanjian baru ada kalimat-kalimat bahwa kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Dan itu yang seringkali dikutip di medsos itu. Ya. Nah, saudara sekalian, dan bukan hanya itu saja, juga dengan mengatakan bahwa tidak ada satupun perintah di dalam perjanjian baru, di mana Tuhan itu memerintahkan kita untuk terus melanjutkan kewajiban persepuluhan ini. Nah, saudara, ini yang seringkali dijadikan dasar dan terus dipopulerkan. Nah, saudara sekalian, maka mari kita dengarkan sekali lagi. Dengarkan ini baik-baik.
Tidak ada satupun perintah bahwa persembahan persepuluhan itu telah berhenti di dalam zaman perjanjian baru. Benar bahwa seluruh ritual kurban saudara sekalian di dalam perjanjian lama, termasuk tata cara dalam ibadah perjanjian lama itu sudah berakhir. Karena semuanya itu telah tergenapi di dalam dan melalui diri daripada Yesus Kristus. Karena segala macam bentuk korban, bentuk seremonial law, hukum-hukum peribadatan perjanjian lama itu merupakan gambaran berkaitan dengan Kristus Tuhan yang kelak akan menggenapi seluruh hukum-hukum itu melalui pengorbanannya, menjadi kurban persembahan yang kudus, yang hidup bagi penebusan dosa saudara dan saya, melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga itu. Perjanjian baru memberikan kita penegasan berkaitan dengan hal itu. Ada banyak sekali. Salah satunya adalah di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai ke 18. Kita bisa membaca di sana saudara sekalian. Bahkan ada 2 kali, ada 2 ayat yang mengulang secara tegas berkaitan dengan hal ini. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Bahwa oleh satu korban saja, itu Kristus Yesus. Ini berarti memperbandingkan Kristus seluruh korban yang ada di dalam perjanjian lama. Tapi oleh satu korban saja, itu Kristus Yesus, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi benar bahwa kita tidak perlu lagi memang berada di bawah hukum Taurat, mempersembahkan segala macam bentuk korban bakaran, korban itu dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, hukum-hukum moral law, yang merupakan bagian di dalam Torah, di dalam hukum Taurat Tuhan, termasuk berkaitan dengan hukum kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama yang tercakup di dalamnya, itu tetap berlaku. Sampai hari ini moral law seperti 10 hukum Tuhan itu tetap menjadi pegangan bagi kita. Yang mengarahkan bagaimana kita menjalani hidup di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama di dalam kesuciannya. Apalagi kalau kita bicara tentang hukum kasih. Nah, itu adalah bagian daripada Taurat. Tetapi ini terus menerus bahkan ditegaskan ulang oleh Tuhan Yesus dalam satu pengajarannya di dalam Injil. Bahwa seluruh pengajaran daripada para nabi, seluruh pengajaran daripada perjanjian lama, pengajaran daripada Taurat tersimpul di dalam kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan juga hukum yang sama dengan itu, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri dan seterusnya. Tidak dianulir. Jadi ada hal-hal yang continue, ada yang discontinue. Ada yang tidak lagi dilanjutkan, ada yang tetap dipegang, tetap dilanjutkan. Dan ini termasuk berkaitan dengan persembahan yang disebut dengan persepuluhan ini. Nah saudara, mengapa demikian? Saudara, perjanjian baru kita menunjukkan kepada kita kebenaran ini. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menentang yang disebut dengan persembahan persepuluhan itu. Bahkan kita bisa membaca dalam salah satu peristiwa Tuhan bahkan memuji orang-orang yang rajin melakukan persepuluhan. Walaupun sayangnya orang-orang yang rajin persepuluhan ini ternyata mengabaikan perintah-perintah atau hukum-hukum Tuhan yang lain. Yang juga tidak kalah pentingnya. Sehingga Tuhan mengecam mereka. Ya, di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-23 sampai 24. Ketika dia di sana mengecam orang-orang Farisi. Orang-orang ini dipuji Tuhan sebagai orang yang sangat rajin persepuluhan. Namun mereka mengabaikan hukum-hukum yang lain. Yang tidak kalah pentingnya, yaitu apa yang disebut dengan soal-soal keadilan, belas kasihan, kemurahan, dan seterusnya. Seolah-olah mereka begitu terarah kepada Tuhan. Tapi mereka lupa bahwa secara horizontal mereka ada di tengah-tengah dunia ini bersama dengan sesama mereka. Maka itu sebabnya Tuhan Yesus mengecam mereka dan bahkan menyebut mereka sebagai orang-orang yang munafik, yang hypocrite. Nah saudaraku, selain itu kita juga melihat kebiasaan gereja mula-mula, gereja perjanjian baru, abad pertama, abad kedua dan seterusnya itu saudara sekalian, itu tetap menaati perintah mengenai persepuluhan ini.
Bahkan kita mendapat petunjuk yang sangat jelas berkaitan dengan praktek ini di dalam kitab Didache yang merupakan sebuah risalah berkaitan dengan perilaku-perilaku kehidupan bergereja pada zaman itu. Didache itu, saudara, seringkali itu diartikan sebagai pengajaran Tuhan melalui 12 rasul untuk bangsa-bangsa yang ditulis di dalam bahasa Yunani Koine, Yunani Perjanjian Baru, di abad pertama atau abad yang kedua. Nah, di sana saudara kan mencatat berkaitan dengan petunjuk-petunjuk praktis kehidupan bergereja mula-mula. Dan itu menyangkut yang disebut dengan persepuluhan. Didache menegaskan bahwa persepuluhan itu menjadi tanggung jawab daripada jemaat Tuhan, setiap orang Kristen kepada Tuhan dan gerejanya. Didache menegaskan dua hal paling tidak yang sangat penting untuk engkau dan aku boleh kembali perhatikan berkaitan dengan isu ini. Bahwa sebenarnya titik awal dari persembahan Kristen itu adalah persepuluhan. Perhatikan ini. Titik awal dari persembahan Kristen itu adalah persepuluhan. Karena apa? Karena persepuluhan itu adalah jaminan yang minimal dari apa yang kita terima dari Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa 10% itu, saudara sekalian, itu sebenarnya bukanlah jumlah yang sangat besar. Dan bahkan dikatakan di dalam Didache, itu tidak memberatkan umat yang mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena 90% lainnya tidak dituntut oleh Tuhan daripada kita. Malah Dia mempercayakannya kepada kita untuk kita kelola dengan baik dan bertanggung jawab di hadapannya. Jadi saudara, kita melihat bahwa gereja mula-mula, gereja perjanjian baru tetap menjaga, tetap memelihara dan mengajarkan persepuluhan ini. Saya secara pribadi sungkan bicara berkaitan dengan ini. Tapi saudara sekalian, kita harus membicarakannya di dalam terang kebenaran firman Allah. Saya sering mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak butuh umatnya itu memberi Dia sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan pemilik segala-galanya. Dia pencipta segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini. Dalam Mazmur pasal 50 misalnya, Tuhan itu menegaskan bahwa segala apa yang dipunyai oleh umat Allah, bahkan termasuk persembahan-persembahan kurban yang mereka bawa kepadanya secara teratur itu adalah berasal darinya. Tuhan yang memilikinya. Tetapi Dia mempercayakan kepada umatnya supaya umatnya itu menunjukkan kasih dan ketaatan kepadanya. Dan Tuhan berkenan untuk menerima setiap persembahan yang disampaikan dengan tulus ikhlas itu. Maka saudara sekalian, kalau Tuhan itu adalah pemilik atas segala sesuatu, pemilik segalanya, berarti Dia berdaulat atas apapun. Lalu mengapa persepuluhan itu dihindari? Mengapa pada hari ini, saudara sekalian, ada orang-orang yang mengajak orang Kristen untuk meninggalkan praktek ibadah yang sangat baik ini kepada Tuhan? Sesungguhnya dari perkataan Tuhan di dalam 3 ayat di awal perikop kita ini mengingatkan sebenarnya bahwa kalau kita ini menyadari Tuhan itu pemilik hidup kita. Dia berdaulat atas segala sesuatunya. Bukan saja hal-hal yang kecil seperti persepuluhan, tapi segalanya sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Termasuk nyawa, jiwa kita ini. Dan kalau kita sungguh mengasihi Dia, maka kita akan melakukan perintahnya. Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 itu mengingatkan umat Tuhan, sebab mengasihi Allah itu berarti taat kepada perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita. Mengapa tidak berat? Bagi setiap orang yang sungguh mengasihi Tuhan, mengakui kepemilikannya atas segala sesuatu dalam hidupnya, maka persepuluhan ini bukan sesuatu yang berat.
Yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, sekarang adalah kemana harus menyampaikan persepuluhan. Saudara, di dalam 10 bagian awal Tuhan itu berkata kepada orang Israel melalui Nabi Maleaki, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Saudara, perkataan Tuhan ini sebenarnya bukan perkataan yang baru. Tapi inilah perkataan untuk mengulang kembali apa yang sudah dia tetapkan pada masa yang lalu. Namun sayangnya orang-orang umat Tuhan pada waktu itu melalaikannya untuk melakukannya. Alkitab kita dalam Perjanjian Lama menyatakan bahwa persepuluhan itu dibawa ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Entah itu di kemah suci pada waktu mereka masih mengembara sebelum masuki tanah Kanaan, sampai di tahun-tahun awal mereka ada di tanah Kanaan. Lalu kemudian ketika mereka sudah membangun bait suci, mereka membawa ke sana persepuluhan mereka. Dan dikatakan di sana mereka menyampaikan persembahan itu melalui orang-orang Lewi, kaum imam yang memang dikhususkan di antara 12 suku itu. Karena mereka tidak mendapatkan hak istimewa pembagian tanah sebagai pusaka seperti halnya ke-11 suku yang lain. Karena Tuhan mengatakan bahwa akulah yang menjadi milik pusakamu. Dengan kata lain, Tuhan akan memelihara mereka. Dan bagaimana Tuhan memelihara mereka? Tuhan memakai 11 suku yang lain. Saudara sekalian, Tuhan juga telah mengatur tujuan daripada persepuluhan itu. Ketika tadi Tuhan mengatakan supaya ada persediaan makanan di rumahku, maka sebenarnya ini mengingatkan kembali mereka kepada tujuan mengapa mereka itu harus membawa persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, di dalam Imamat pasal yang ke-27 ayat 30 sampai yang ke-33 dan juga dalam catatan Bilangan pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 32. Di sana Tuhan itu menetapkan bahwa persepuluhan itu adalah untuk kebutuhan hidup orang-orang Lewi, para imam, pendidikan mereka dan anak-anak mereka, jaminan hari tua mereka dan seterusnya. Lalu kemudian di dalam Ulangan pasal 14 ayat 28 sampai 29, ayat 26 sampai 12 dikatakan bahwa persepuluhan itu juga akan digunakan, dikelola untuk menjamu para tamu asing, para janda dan yatim piatu. Kalau hari ini kita mengatakan pelayanan kemurahan, pelayanan diakonia dan seterusnya. Nah, di dalam Perjanjian Lama kita, saudara, kaum imam lah yang bertanggung jawab untuk mengelola semua persembahan persepuluhan. Nah, sekarang institusi keimaman Lewi itu sudah berakhir, sudah discontinue. Nah, bagaimana sekarang prinsip ini berjalan pada hari ini? Nah, saudara sekalian, prinsipnya juga tetap sama. Bahwa persepuluhan itu salah satunya memang dikhususkan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui gerejanya. Hanya saja sekarang di dalam soal penyampaiannya. Penyampaiannya, saudara sekalian, itu tidak lagi kepada pribadi, tidak lagi kepada sekelompok orang, ya, seperti para Lewi di dalam Perjanjian Lama, tetapi umat Tuhan menyampaikan persepuluhan kepada gereja Tuhan sebagai institusi. Gerejalah yang mengatur, gerejalah yang mengelola sepenuhnya seturut dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gereja. Maka sebenarnya gereja-gereja Protestan secara umum, termasuk gereja kita, gereja GKA, itu sudah sangat baik di dalam memahami prinsip kontinuitas daripada persepuluhan ini. Ya, bahwa gereja sebagai institusi lah yang menerima dan mengelola persepuluhan jemaat di samping persembahan-persembahan lainnya. Bukan pribadi rohaniwan, hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya itu. Kristus adalah pemilik gereja, menerima persepuluhan umatnya. Sang Melkisedek imam besar agung kita ini menerima persepuluhan umatnya dengan perantaraan gerejanya, yang kemudian mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita melihat sekarang bahwa seluruh tata aturan berkaitan dengan persepuluhan ini tetap terpelihara. Tujuan, maksudnya, dan pengelolaannya. Dan salah satunya adalah untuk mendukung
termasuk mereka yang dipanggil ke dalam jabatan-jabatan kudus secara khusus dan penuh waktu bagi pekerjaan Tuhan. Tapi sekali lagi, hamba Tuhan, rohaniwan ini tidak menentukan berapa ia harus menerima tunjangan kasih dari gereja yang bersumber daripada persepuluhan dari umat Tuhan yang dikelola oleh gereja. Sepenuhnya ada di dalam lingkup pelayanan majelis gereja. Tujuannya jelas. Apa itu? Supaya bisa fokus di dalam panggilannya. Supaya bisa menjaga kekudusan panggilannya dan jabatannya. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para rasul dalam gereja mula-mula. Kita tahu setelah gereja mula-mula itu semakin berkembang, maka para rasul yang jumlahnya sedikit itu kewalahan di dalam mengatur, mengelola segala macam, termasuk urusan yang sifatnya administratif. Maka kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Para rasul menghendaki umat Allah itu mengangkat para pemimpin awam. Yang kalau kita menggunakan istilah di sana para diaken, saudara sekalian. Atau mungkin tua-tua gereja. Untuk apa? Mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan bawah mimbar. Yang tidak ada kaitannya dengan pemberitaan firman Allah. Nah, di sana memang dikatakan adalah untuk melayani meja. Nah, ini tidak bisa tidak boleh dipahami secara sepihak, secara satu sisi saja. Oh, ini hanya untuk urusan orang miskin dan sebagainya. Oh, tidak. Semua urusan yang sifatnya administratif gereja. Karena para rasul mengatakan supaya kami fokus di dalam doa, di dalam pengajaran firman dan seterusnya itu. Kami menjaga kekudusan panggilan mereka sebagai rasul atau hamba-hamba Allah. Ini yang sekarang kita kenal sebagai majelis gereja. Maka kalau ini sebenarnya betul-betul dipraktekkan dengan baik, dengan bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, maka tidak lagi akan terjadi, saudara, hal-hal yang merusak yang sekarang ini kita banyak saksikan, kita banyak dengar, ya, yang membuat hati kita tuh miris, ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Secara khusus maafkan, karena memang kebanyakan terjadi di dalam gereja-gereja arus prosperity gospel, wellness theology dan seterusnya itu. Maka adalah sebuah kesalahan bila hari ini, ya, hamba Tuhan menuntut persepuluhan untuk dirinya secara langsung. Bukankah seringkali jabatan kudus rohaniwan ini menjadi tercemar, terkotori, rusak, ternoda oleh perbuatan-perbuatan natur manusia yang tidak bertanggung jawab, natur berdosa manusia yang tidak bertanggung jawab. Seringkali malah sepertinya sudah tidak ada malu, hamba Tuhan eker-ekeran soal duit, saudara sekalian. Orang luar mengatakan gereja eker-ekeran, sebenarnya bukan gerejanya, gereja itu kudus. Masalahnya orang-orang yang di dalamnya tidak mau tunduk di dalam ketetapan Tuhan untuk mengelola dengan baik. Menjaga kesucian, kekudusan, kehormatan, kemuliaan nama Tuhan di dalamnya berkaitan dengan hal-hal itu. Tapi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab inilah. Maka ini sungguh merusak kesaksian gereja. Maka saya sering kalau ketemu ya ada orang-orang tertentu yang sangat setia kepada hamba Tuhan A, hamba Tuhan B yang memang jualannya persepuluhan, mujizat, kesembuhan dan sebagainya. Sudah banyak kasus, sudah banyak masalah. Saya selalu ingatkan, itu loh kamu sudah lihat Tuhan menunjukkan di depan matamu. Apa jawabannya? Saya tidak cari manusia, Pak. Saya cari Tuhan. Ya tetaplah dalam kebodohanmu. Betul memang saudara sekalian. Tapi kita tidak boleh berbagian dalam sesuatu yang tidak benar. Maka ini yang memicu sebenarnya sikap anti persepuluhan. Dan juga merembet kepada pelecehan terhadap panggilan kudus para rohaniwan pada hari ini. Maka kadang-kadang saya ini malu jadi pendeta ya. Malu sebagai pendeta.
Mungkin ini kedua kali saya khotbah tentang persepuluhan di gereja saya berapa puluh tahun yang lalu 1 kali. Malah saya sudah lupa itu teksnya bagaimana waktu itu penyampaiannya. Mungkin lebih simpel lagi barangkali. Karena masih fresh from the oven. Nah sekarang kesempatan untuk menyampaikan lagi. Nah, saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara yang barangkali karena sesuatu hal, kelemahan manusiawi, kesalahpahaman di dalam memahami soal persepuluhan berhenti mendiskreditkan. Mendiskreditkan gereja, mendiskreditkan jabatan kudus penatalan. Karena tidak semua seperti itu. Kalau hal itu terjadi itu adalah karena mereka tidak takut akan Tuhan. Please jangan generalisasi. Saudara sekalian, sekarang pertanyaannya, dan ini pasti jemaat kepingin tahu. Ya, apakah para rohaniwan juga terikat persepuluhan sama seperti jemaat? Nah, saudara sekalian, sekali lagi prinsipnya itu tetap berlaku sama. Tuhan mengatur satu aturan khusus bagi para imam dalam perjanjian lama, para Lewi, berkaitan dengan persembahan persepuluhan mereka. Dan itu jelas Tuhan tetapkan di dalam pasal 18 ayat 25 ayat 3 sampai 32 kitab Bilangan. Di mana Tuhan menetapkan satu aturan khusus bahwa meskipun mereka ini adalah penerima persepuluhan daripada orang-orang Israel, namun mereka juga wajib melaksanakan persepuluhan. Sekarang pertanyaannya, kepada siapa mereka itu menyerahkan persepuluhan mereka? Kalau kita membaca di sana, maka itu jelas kepada jabatan keimaman. Dalam hal ini, imam besar. Kalau pada waktu itu imam besar Harun, ketika ketetapan itu diberikan. Jadi imam besar menerima dari para imam persepuluhan yang diterima oleh para imam, para Lewi ini. Yang merupakan support kesejahteraan mereka yang mereka terima dari seluruh suku Israel yang ke-11 itu. Nah, 1/10 mereka serahkan kepada imam besar Harun. Kalau kita sedikit maju lagi, Bilangan pasal 8 ayat 23 sampai 26. Tuhan memberikan ketetapan bahwa setiap Lewi, setiap imam, para imam itu mulai melaksanakan jabatan kudus mereka di usia 25 tahun. Sampai usia 50 tahun, berarti 25 tahun. Setelah 50 tahun, setelah 25 tahun, maka mereka akan digantikan oleh kelompok imam-imam yang lain. Nah, kemana mereka ini? Mereka dikatakan kembali ke rumah, tinggal di rumah yang mereka dirikan, mengelola kebun yang mereka beli sendiri, ya, yang ditetapkan Tuhan bagi mereka. Pertanyaannya, dari mana mereka dapat uang beli tempat tinggal, beli kebun untuk mereka kelola? Yaitu tadi, dari apa yang mereka serahkan kepada imam besar Harun. Karena bagaimanapun mereka perlu dukungan, support untuk hidup, kebutuhan hidup sehari-hari, setelah mereka tidak lagi melaksanakan tugas jabatan keimaman itu. Walaupun ada aturan yang Tuhan berikan, bahwa kalau imam besar memanggil mereka kembali di dalam tugas-tugas pelayanan yang khusus yang dirasa perlu untuk mengaktifkan mereka kembali, maka mereka tidak boleh menolak. Mereka harus melaksanakannya untuk jangka waktu tertentu. Jadi secara struktural mereka sudah tidak lagi di dalam jabatan itu. Tetapi secara fungsional itu tetap jalan. Nah, kalau kita, mungkin ini yang disebut dengan emeritus pada hari ini ya. Jadi kita lihat para Pak Pendeta yang emeritus itu, walaupun mereka sudah tidak punya jabatan di dalam gereja, tapi mereka tetap setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan kalau gereja membutuhkan pelayanan mereka, maka mereka melaksanakan tugas yang gereja kehendaki untuk mereka lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, pada hari ini di dalam gereja yang terorganisir dengan baik, prinsip ini secara umum itu diambil alih oleh satu sistem yang disebut dengan sinodal atau sinode. Umumnya sinode lah yang menjalankan prinsip
berkaitan dengan pemeliharaan hidup para rohaniwan di dalam gereja-gereja yang ada di bawah naungan. Dan juga di dalam pemeliharaan mereka di masa tua mereka, ketika mereka sudah meletakkan jabatan struktural mereka di dalam gereja. Nah, memang beberapa sinode, saudara, mewajibkan para rohaniwannya untuk menyerahkan 10% dari tunjangan kas yang mereka terima dari gereja, plus 7% sebagai dana daripada pensiun mereka di masa tua. Nah, 10% itulah yang akan dikelola nanti kelak untuk tempat tinggal mereka. Dan 7% itulah dana pensiun mereka yang mereka akan terima ketika mereka purna bakti. Nah, saudara, memang tidak semua sinode menjalankan hal ini. Ada sinode-sinode tertentu yang menyerahkannya kepada kebijakan gereja lokal masing-masing. Seperti sinode kita misalnya GKA. GKA lah yang mengelola, gereja-gereja lokal yang mengelola. Maka di sini berlaku prinsip, setiap gereja-gereja lokal harus bijaksana di dalam hal ini. Dan khususnya hamba Tuhan, para rohaniwan, harus bijaksana, penuh hikmat, mendisiplin diri di dalam mempersiapkan masa tuanya. Saudara, ini tidak berarti bahwa meragukan pemeliharaan Tuhan. Oh tidak, Tuhan memberi hikmat bijaksana kok. Untuk apa? Untuk mengelola kehidupan. Supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sampai akhir. Nah, saudara sekalian, kadang ironis. Ya, kadang ironis kalau mendengar, kalau melihat sendiri. Ya, kalau tidak sedikit hamba-hamba Tuhan di masa tua mereka itu harus menghadapi kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan. Terlebih mereka yang mungkin melayani di tempat yang dikatakan itu minim, sulit. Mungkin gereja mereka tidak cukup mampu di dalam finansial, keuangan, untuk mendukung hamba-hamba Tuhan mereka ini. Yang bahkan menunjukkan sikap yang setia dan teguh hati di dalam memenuhi panggilan mereka sampai akhir. Saudara, saya pernah tahu, ya, bahkan di dalam lingkup sinode kita ini, maafkan saya harus mengatakan ini, menangis hati saya. Setelah masa tua purna bakti, jangankan dipinjamkan rumah untuk tinggal, atau mampu untuk ngontrak, bahkan terpaksa harus tinggal di rumah kos-kosan. Yang ukurannya, ya saudara tahulah, yang jelas bukan ukuran kos-kosan kita di Surabaya yang full dengan segala macam amenities-nya, full dengan macam perlengkapannya. Sangat sederhana sekali. Saudara, ini tidak bermaksud untuk mengeluhkan. Tetapi ini adalah satu hal yang harus mendapat perhatian daripada umat Allah. Karena ini berkaitan dengan kesaksian gereja di hadapan dunia. Tuhan memberikan hikmat kepada gerejanya, kepada para pemimpin di dalam gereja, untuk mampu mengelola gereja, mengelolanya, dan makin mengharumkan nama Tuhan. Saya percaya gereja kita di sini punya satu sistem yang sangat baik. Ya. Nah, kita berdoa semuanya bisa berjalan dengan baik. Bukan hanya di sini tapi di mana saja. Nah, saudara, saya menguraikan hal ini supaya kita mengerti dan tahu. Tidak ada satu maksud apa-apa yang berasal daripada pesan-pesan pribadi. Baik dari saya maupun orang lain, sama sekali tidak ada. Kita beribadah di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan itu melihat seluruh pikiran, perasaan, dan hati saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, alasan paling mendasar mengapa tidak menjalankan kewajiban persepuluhan. Nah, ini dia. Saudara sekalian, sebenarnya dari berbagai macam alasan. Ya inilah, semenjak kejatuhan dalam dosa, salah satu ciri khas manusia itu kan suka beralasan. Benar enggak ya? Coba baca Kejadian pasal 3. Setelah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa saling tuduh. Hawa kasih alasan, Adam kasih alasan, itu loh gara-gara perempuan kasih dan sebagainya. Lalu Hawa si perempuan ngomong, itu loh gara-gara si ular itu. Lalu si ular gimana? Nggak tahu di situ, nggak dicatat memang. Kayak si ular menyalahkan setan.
Setan nyalakan siapa? Nah, saudara sekalian. Intinya adalah yaitu setelah kejatuhan dalam dosa, manusia itu jatuh di dalam berbagai macam trap ataupun perangkap. Alasan-alasan yang begitu banyak. Supaya apa? Supaya tidak berjalan di dalam ketetapan yang Tuhan inginkan kepada mereka. Dan saya ingin menyimpulkan dari sekian banyak alasan, maka hanya ada satu alasan yang paling mendasar, yaitu ketidaktaatan. Saudara, Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai 9 tadi, di sana Tuhan menyebutkan pemicu orang-orang Israel pada masa itu melalaikan persepuluhan mereka kepadanya. Kalau kita perhatikan dalam perikop ini, saudara, Allah berbicara kepada mereka melalui Nabi Maliaki. Ia menanyakan sebuah pertanyaan kepada mereka, saudara sekalian. Bolehkah manusia menipu Allah? Saudara, ini satu rhetorical question, satu pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab. Semua orang tahu, tidak mungkin manusia itu menipu Tuhan. Kalaupun manusia kelihatannya baik-baik saja dan dia menipu Tuhan, orang lain tidak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Jadi bagaimana mungkin bisa menipu Tuhan? Tapi menarik, saudara, orang-orang Israel balik bertanya, dengan cara apa kami ini menipu engkau? Karena Tuhan berkata, namun kamu menipu aku. Tuhan jawab, mengenai persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi saudara sekalian, ketidaktaatan di dalam menjalankan ketetapan Tuhan ini dianggap oleh Tuhan sebagai bentuk penipuan kepadanya. Ada 4 kali Tuhan menegaskan ini, atau ayat ini menegaskan mengenai kata ini. Dan istilah ini, istilah menipu ini, saudara, dalam ayat 8 sampai ke 9 ini dalam bahasa Ibrani, kabah, itu memiliki pengertian hurufiah, yaitu merampok. Bukan hanya mencuri, tapi merampok. Dengan sengaja. Dengan kata lain, saudara sekalian, ketaatan di dalam membawa persepuluhan itu Tuhan anggap sebagai perilaku yang merampok dia. Merampok apa yang menjadi haknya yang sudah dia tetapkan. Dan mereka tahu, tidak perlu diberitahu pun, mereka tahu. Tapi mereka berpura-pura tidak tahu, saudara sekalian. Maka itu sebabnya Tuhan itu marah kepada mereka. Dan Tuhan menyatakan kutuk kepada mereka. Disertai dengan perintah supaya mereka memperbaiki perilaku mereka yang sudah tidak benar ini. Nah, saudara, perlu diperhatikan di sana. Kutuk ya, yang dikatakan Tuhan di dalam ayat yang ke-9 itu adalah sama di dalam pengertian kutuk seperti yang Tuhan berikan atau Tuhan ucapkan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai dengan ayat 46. Berkaitan dengan ketaatan membawa berkat, ketidaktaatan membawa kutuk. Nah, kutuk yang bagaimana? Yang jelas di sini, saudara sekalian, itu berkaitan dengan hukuman dan hajaran Tuhan karena dosa-dosa seseorang. Dalam bentuk Tuhan mencabut berkat-berkat yang seharusnya itu dia terima atau diperuntukkan baginya karena dianggap tidak layak atau tidak bertanggung jawab. Jadi saudara, kutuk di sini kalau kita bawa dalam konteks kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada hari ini, tidak berarti kalau kita tidak melakukan persepuluhan itu, maka kemudian kita kembali di dalam kutuk hukuman dosa. Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, melepaskan kita dari hukuman, dari kutuk hukuman maut, hukuman dosa itu. Nah, kalau kemudian tidak melakukan kewajiban persepuluhan ini, maka kita kembali lagi di bawah kutuk hukuman maut itu. Bukan itu pengertiannya di sini. Bukan itu pengertian kutuk di sini, saudara. Tapi itu adalah berkaitan dengan Tuhan mencabut, menahan, mengalihkan, mengcancel berkat-berkat yang seharusnya diterima oleh umat Tuhan. Nah, kita bisa membandingkan hal ini dengan apa yang terjadi pada orang-orang Israel pada zaman Nabi Hagai setelah pulang dari pembuangan.
Pada waktu itu orang-orang Israel itu melanjutkan pembangunan bait suci. Sehingga bait suci itu terbengkalai. Lalu kemudian Tuhan memerintahkan mereka untuk melanjutkan, sekaligus Tuhan menyingkapkan kepada mereka mengenai kondisi-kondisi kehidupan yang dimulai sejak mereka melalaikan pembangunan bait suci itu. Sampai pada hari Tuhan kembali menyuruh mereka untuk melanjutkannya. Ya, di dalam Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 3 saudara bisa melihat di sana. Tuhan mengatakan bahwa kamu membawa pulang banyak, tetapi sampai di rumahmu tinggal sedikit, karena kamu seperti membawa sesuatu di dalam keranjang yang bawahnya itu terpecah ataupun sobek dan macam-macam. Hasil tanah yang tidak sepenuhnya memberikan hasilnya dan banyak hal yang lain. Itu maksudnya di sana kalau kita boleh mengatakan memberikan pembanding, itulah semacam kutuk dalam tanda kutip. Tuhan mencabut berkat-berkatnya. Tuhan mengalihkan, Tuhan menahan. Tetap Tuhan memelihara. Tapi seharusnya berkat itu lebih dari itu seharusnya. Maka kalau saudara mengatakan aman-aman saja, saya tidak bersebut, saya diberkati Tuhan. Coba pikirkan, jangan-jangan sebenarnya engkau seharusnya menerima yang lebih besar daripada yang engkau terima hari ini. Saudara, saya tidak mengajarkan ya model orang di mimbar, kamu kasih banyak, dapat banyak dan seterusnya. Karena kalaupun saudara kasih banyak tetapi tidak disertai dengan ketulusan, pengertian yang benar, tidak di dalam kekudusan, maka Tuhan tidak akan berkenan pada persembahan yang seperti itu. Nah, coba kita saudara memperhatikan ini. Ya, ada satu penelitian yang dilakukan khususnya di dalam gereja-gereja Injili di seluruh Amerika dan hasilnya mengejutkan sekali. Hanya 4% dari anggota jemaat yang tetap melaksanakan kewajiban persepuluhan, sementara 96%-nya ya tidak. Nah, menarik sekali di dalam report itu menggunakan kalimat yang straight, kalimat yang sepertinya barangkali idenya dari perkataan Tuhan kepada orang Israel di dalam kitab Maliaki ini. Di mana dikatakan sementara 4% itu setia di dalam ketaatannya, tapi 96% itu terus-menerus menipu Tuhan, merampok Tuhan dengan tidak menjalankan persepuluhan secara sistematis dan secara sengaja. Saudara sekalian, bagaimana dengan orang-orang Kristen di Indonesia? Bagaimana dengan kita di tempat ini? Saya yakin kita di sini. Kalau lihat muka-muka saudara, roman muka saudara orang yang sangat taat semua. Amin ya. Amin ya Pak. Nah, meskipun memang belum ada penelitian secara skala nasional dan komprehensif saudara sekalian, namun agaknya berkaitan dengan soal ini bukan sesuatu yang mudah. Terbukti dengan semakin banyak hari ini orang-orang yang mencoba mencari pembenaran untuk tidak melakukan kewajiban ini. Maka saudara sekalian, bukankah ini sebenarnya sadar atau tidak sebenarnya sedang mengundang sebuah malapetaka? Firman Tuhan sangat jelas bahwa sikap itu akan mendatangkan yang disebut kutuk dalam pengertian yang tadi telah saya uraikan atas kehidupan umat Tuhan sendiri. Maka ini menjadi satu warning bagi saudara, terutama yang mengajak umat Tuhan untuk tidak melakukan persepuluhan, apapun motivasi saudara atau apapun alasan motivasi yang memicu saudara untuk melakukan hal yang demikian. Bahkan secara konstan seperti melakukan iklan berkaitan dengan itu. Dan menganggap gereja orang-orang Kristen yang setia, yang taat di dalam melakukan persembahan sebagai orang-orang yang bodoh. Maka dengarkan ini baik-baik. Engkau sedang melakukan dosa ganda. Selain engkau tidak taat terhadap kewajiban ini, engkau juga mengajak orang untuk berbuat dosa yang sama seperti yang engkau lakukan. Maka permisi tanya saudara sekalian, seandainya Tuhan menuntut 100%, apakah kita akan menolak?
Tuhan menuntut segalanya dari kita. Apakah kita akan menolak? Tadi kita tahu dia pemilik segalanya. Hidup kita. Dia yang menghembuskan nefes, ruah, jiwa, roh di dalam diri kita sehingga kita jadi orang. Hidup. Dia punya segala sesuatunya. Dia pencipta. Apakah kita akan mengatakan, oh no. Dan apakah kita bisa menolak kalau dia memaksa? No. Dia berdaulat, saudara sekalian. Karena semua yang ada, termasuk yang ada pada kita, itu adalah dari dia. Mari kita perhatikan keselamatan yang telah dia berikan di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya bagi penebusan kita dari kutuk hukuman dosa. Dan kemudian kebangkitannya pada hari ketiga itu telah menggenapkan kepada kita satu karya yang sempurna dari penebusan dosa dan jaminan yang pasti, harapan yang pasti akan hidup yang kekal bersama dengan dia di sorga kelak. Yang dia katakan akan kita warisi. Luar biasa saudara sekalian. Maka ini tidak sebanding dengan apapun. Bahkan kalau kita mau memberi nyawa kita sekalipun. Mati karena kita melayani Tuhan. Karena iman kita itu tidak akan pernah cukup membalas. Tidak akan pernah bisa. Kalau memang itu cukup, tidak usah Tuhan Yesus mati. Cukup kita aja yang mati dengan sukarela. Nah masalahnya tidak begitu cara kerjanya saudara. Kita tentunya ya, tadi saya katakan pasti pernah menyanyikan pujian dari KPPK 353. Minimal satu kali pernah menyanyikan lagu itu. Judulnya Hidupku Ini Kuserahkan. Ya, bait pertama. Hidup jiwaku Tuhan, padamu kuserahkan. Kuserahkan waktuku untuk membalas kasih-Mu. Bait ketiga. Kasih-Mu membakarku, kuserahkan diriku. Dan semua milikku hanya serah padamu. Tentu sangat ironis ya. Kalau orang Kristen keberatan dengan 10% tapi tidak keberatan menyanyikan lagu ini. Ini jelas satu sikap dualisme dan ambigu. Sesuatu yang sangat ironis. Bila untuk hal-hal yang sepertinya sangat besar itu kita dengan senang menyanyikannya. Menyatakannya. Tapi untuk hal yang kecil seperti persepuluhan. Kita tidak mau melakukannya. Ini ironis. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada banyak alasan untuk kita ini. Atau orang untuk tidak taat menjalankan persepuluhan. Selain situasi kondisi hidup. Ya ini masalah ekonominya lagi berat. Kerjaannya berat dan sebagainya. Tidak ada cuan, tidak ada pemasukan dan macam-macam yang lain bisa dikatakan. Kondisi pandemi dan seterusnya. Makan satu kali sehari saja sudah cukup, puji Tuhan. Itu bisa jadi alasan saudara. Termasuk juga memang sifat serakah dari manusia berdosa. Itu juga bisa jadi alasan. Ada seorang berjanji saudara. Kalau ia berhasil mendapatkan keuntungan 1 miliar. Maka 1/10 akan dipersembahkan pada Tuhan. Itu janjinya. 1/10 dari 1 miliar kan berarti 100 juta. Dan ternyata betul. Tuhan membuat dia berhasil. Namun kemudian ketika dia mengingat dan akan melakukan kewajiban ini. Dia jadi berpikir panjang lebar berhari-hari. Wah jumlahnya gede banget. Akhirnya dia memutuskan tak kasih 50% saja. Berarti 50 juta. Saudara sekalian, 50 juta dirampok dari Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi akar permasalahannya apapun alasannya adalah ketidaktaatan. Bukan soal punya atau tidak punya. Bukan soal memiliki kecil atau besar. Maka itu sebabnya betul kalau dikatakan persepuluhan itu adalah sebuah ujian iman bagi jemaat Tuhan.
Apakah mau taat melaksanakannya atau tidak? Perjanjian baru mengingatkan umat Tuhan. Perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dalam catatan Efesus pasal 28a mengatakan, biarlah yang mencuri, jangan mencuri lagi. Itu dikatakan di tengah jemaat. Dan saya yakin pengertian itu luas. Dan kalau kita korelasikan dengan apa yang Tuhan singkapkan di dalam teks ini, maka itu juga termasuk berkaitan dengan soal-soal yang barangkali berkaitan dengan persepuluhan yang dilalaikan ini. Saudara sekalian, mari kita perhatikan janji pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang mau taat, yang kembali melakukan kewajiban ini. Sebagaimana Tuhan katakan di dalam ayat 10 bagian B sampai dengan ayat yang ke-12. Secara ringkas saudara sekalian, janji ini mengingatkan setiap umat Tuhan, termasuk kita umat Tuhan di zaman ini, bahwa bila kita benar-benar itu sedia hidup di dalam ketaatan, maka ia bukan saja hanya berkenan atas persepuluhan yang kita sampaikan. Saudara, ini penting harus kita ingat ya. Persepuluhan itu harus memperkenan hati Tuhan. Banyak orang rajin melakukan persepuluhan, tapi hidupnya nggak benar. Sama seperti orang Farisi tadi, dipuji tapi juga dikecam. Nah, kita harus menjadi orang yang benar. Supaya dengan demikian persepuluhan kita diperkenan Tuhan. Dan bukan hanya itu, dia juga berkenan menunjukkan kasih setianya yang memelihara kita sampai pada akhirnya. Saudaraku yang kekasih, izinkan saya menutup devosi ini, renungan ini, mengutip perkataan seorang hamba Tuhan yang sangat setia sepanjang hidupnya. Seorang teolog, seorang pendeta, seorang pendidik di dalam kalangan gereja-gereja Reform. Pendeta R.C. Sproul yang sudah kembali pada Tuhan Desember tahun 2017 yang lalu. Saya bersyukur sempat mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh beliau. Dan dia orang yang sangat concern dengan hal ini. Saudara, dia mengatakan begini, hukum mengenai persepuluhan adalah bersifat mengikat bagi orang-orang percaya dikarenakan karena makna yang terkandung di dalamnya. Saudara perhatikan. Jadi ini bukan hanya sekedar fisik yang ditunjukkan, disampaikan, tapi makna yang ada di dalamnya itu yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat melalui persepuluhan itu. Bahwa Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatunya. Mengakui dia adalah pemilik hidup kita, termasuk apapun yang ada pada diri kita. Bahwa semua milik kita itu merupakan pemberian darinya. Bahwa pekerjaan kita berhasil, kita tetap terpelihara melalui pekerjaan itu adalah karena berkat Tuhan. Meskipun ada orang mengatakan, saya berhasil, saya sukses. Saya bisa mengumpulkan harta sekian banyak. Saya bisa menjadi orang terpandang karena saya mau bekerja keras. Saya mau banting tulang, mengeluarkan keringat, bahkan mengeluarkan darah. Serius, fokus dalam bekerja. Itu usaha saya. Tetap harus diingat. Semuanya itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang membuat seseorang itu menjadi berhasil. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, persepuluhan itu menjadi satu pengakuan terhadap pemeliharaan Tuhan dan karya Tuhan yang terus-menerus dia limpahkan dalam kehidupan kita sebagai umatnya di tengah dunia ini. Maka saudaraku, mari kita menaati Tuhan dan perintahnya ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, memberkati kehidupan pribadi, keluarga, usaha pekerjaan saudara, anak-anak saudara, masa depan saudara. Memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Memberkati setiap orang yang mengasihi Tuhan. Yang sungguh mengakui kepemilikannya atas hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama. Dan
Mari kita bangkit berdiri. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang hari ini kami kembali telah dengarkan. Ampunilah kami apabila Tuhan menemukan kami di dalam ketidaktaatan. Tolonglah kami setelah kami mendengar firman ini, dituntun kepada kehendak Tuhan yang membawa sukacita. Mampukan kami umat-Mu ya Tuhan, untuk berjalan di dalam terang ketetapan-ketetapan-Mu. Melihat segala sesuatu dari didikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang baik, yang tidak akan pernah menjadikan kami sebagai orang-orang yang kehilangan sesuatu ketika kami mengasihi Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan yang kami sampaikan, termasuk persembahan persepuluhan. Bahkan di dalam pemeliharaan Tuhan, kami boleh melihat penyertaan yang tiada pernah berkesudahan, bahkan terkadang melampaui dari apa yang kami bisa pikirkan. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini. Berkatilah jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Sertai mereka di tengah-tengah pergumulan-pergumulan dan juga pergulatan kehidupan. Berkaitan dengan usaha dan pekerjaan mereka. Berkaitan dengan kondisi-kondisi kehidupan di dalam keluarga rumah tangga mereka. Berkaitan juga dengan kesehatan mereka yang dipicu baik oleh karena faktor sakit penyakit maupun karena faktor usia yang semakin bertambah. Tuhan, Engkau adalah penghiburan dan juga penolong dan yang juga sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk studi daripada anak-anak Tuhan. Tuhan membuat mereka berhasil untuk mencapai apa yang merupakan ketetapan-ketetapan Tuhan bagi mereka, agar kelak mereka berkarya memuliakan Tuhan dalam segala aspek. Kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan yang tidak dapat dipahami pada hari ini, sehubungan dengan kondisi dan keadaan di sekeliling yang belum nampak pulih secara total. Terlebih dampak daripada pandemi ini yang secara sosial, ekonomi, kesehatan dan berbagai hal yang lain mengalami tantangan. Tuhan, kami memohon Engkau Tuhan yang menyatakan tuntunan dan pemeliharaan-Mu bagi umat Tuhan, sehingga mereka dapat tetap menjalankan kehidupan dengan memandang dan bersandar kepada Tuhan. Mampukan mereka di dalam perjuangan mereka menjalani hidup berhasil dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, dengan pekerjaan-pekerjaan yang begitu indah dan mulia yang Tuhan telah percayakan. Tuhan berkati jemaat dari anak-anak kecil sampai yang lanjut usia. Mereka yang sungguh mencintai Tuhan, bertumbuh di dalam iman, di dalam pengajaran, dalam didikan, dalam penggembalaan daripada para pemimpin. Kami berdoa untuk gembala sidang dan keluarga, para pengurus dan seluruh aktivis. Tuhan menolong mereka, menyertai mereka dalam segala pekerjaan baik yang sangat indah dan mulia ini. Pakailah gereja-Mu di tempat ini menjadi saksi-Mu yang hidup, yang akan semakin memasyurkan nama-Mu dan menyatakan kebenaran Injil-Mu kepada semakin banyak orang. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk sinode gereja Kristen Abdel. Tuhan yang juga menyertai gereja-gereja yang ada di bawah sinode ini dalam segala program, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi, baik secara pelayanan maupun kehidupan keseharian umat Tuhan di tengah-tengah perjuangan mereka. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mohon Tuhan yang tetap berkasih karunia menyertai para pemimpin dari pusat sampai ke daerah,
Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami dan para menteri, setiap orang yang ada di dalam birokrasi, di dalam lembaga eksekutif. Termasuk juga mereka yang ada di dalam lembaga yudikatif dan legislatif. Tuhan mampukan mereka mengerjakan seluruh amanah yang sudah dipercayakan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, dengan takut akan Tuhan. Sehingga seluruh cita-cita luhur itu dapat terus-menerus diperjuangkan dan semakin terwujud. Kami berdoa bagi kesejahteraan seluruh rakyat negeri ini, terutama mereka yang mengalami tantangan dan kesulitan oleh karena imbas pandemi, termasuk situasi-situasi sosial, keamanan di beberapa tempat tertentu. Tuhan, kami mohon Engkau berkenan mengaruniakan jalan-jalan keluar yang terbaik. Tuhan, kami berdoa untuk dunia ini, dunia yang semakin menua dan sedang menuju kepada kesudahannya. Kami tetap memohon belas kasihan-Mu. Engkau berkenan mengaruniakan sejahtera di tengah dunia yang bergejolak hari ini. Mohon Tuhan, Engkau yang terus mengarahkan umat-Mu bersandar kepadamu. Dan biarlah Tuhan tetap mengaruniakan tetap kesempatan untuk melihat sejahtera dan damai di sepanjang daripada umur dunia ini sampai kepada kesudahan yang akan berakhir ketika Engkau dalam Kristus datang kali yang kedua. Kami secara khusus juga menyerahkan untuk pemilu yang akan dilaksanakan tahun depan, memilih presiden dan wakil presiden. Kami memohon Tuhan karuniakan kepada bangsa dan negeri kami pemimpin yang baik, para pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memikirkan akan kemaslahatan daripada seluruh rakyat negeri ini tanpa kecuali, sesuai dengan amanat daripada undang-undang konstitusi dasar negara. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan segala sesuatunya, karena Engkaulah yang berdaulat, Engkau yang mempunyai segala sesuatu, dan biarlah Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan di dalam segala sesuatunya itu. Bila ada di antara umat-Mu hari ini yang mengikuti ibadah ini, baik dalam ruang ibadah ini, maupun yang mereka yang sedang mengikuti di rumah masing-masing, hamba-Mu berdoa, Tuhan tolonglah mereka. Bila mereka ada pergumulan, ada permohonan di hadapan-Mu yang sangat mendesak, entah itu untuk diri mereka atau orang-orang yang mereka kasihi, kami hamba-hamba-Mu memohon, bermurah hatilah, menunjukkan kasih setia, dan menunjukkan jalan-jalan keluar yang terbaik. Sebab sesungguhnya Engkau adalah Allah yang setia, yang akan terus menyertai dan memelihara umat-Mu sebagaimana janji-Mu di dalam firman. Maka kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Dan bersama-sama dengan orang kudus sepanjang abad dan zaman, baik mereka yang telah mendahului kita bersama dengan Kristus Tuhan kita, dan kelak akan berhimpun bersama dengan kita, maupun setiap orang yang ada bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini, segenap kaum pilihan Tuhan di seluruh muka bumi ini, baiklah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mimbar kembali saya serahkan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita memberikan yang terbaik. Ku bawa syukurku.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami untuk boleh kembali memberikan persembahan. Saat ini kami mau menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Kau Allah yang berkenan memakai persembahan ini sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati setiap pengurus yang akan mengelolanya. Tuhan yang memberi mereka hikmat bijaksana agar mereka dapat mengelolanya dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Saudaraku yang kekasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang hingga Maranatha. Tuhan kita Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita bersama mengatakan, amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.